Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Maranatha, Bersyukur datanglah Tuhan sekali Yesus. kita dapat berkumpul kembali malam hari ini di dalam Cool Online GBI Rayan 17. Mari saya undang kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri dan kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya! Kami percaya kalau Engkau satu-satunya Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami, Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
Puji nama Tuhan, kita percaya kalau pada malam hari ini Tuhan hadir di tempat ini, melawat kita semua yang ada di tempat ini. Biar urapannya mengalir ke dalam kita, mengurapi kita semua malam hari ini. Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu.
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami hanya mau menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, kami percaya di setiap musim hidup kami, Kau selalu bersama kami. Kau ada di dalam kami. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau pada malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali melalui Cool Online. Masih di dalam tema Calling to be Fruitfulness. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bertemu kembali Tuhan. Lewat YouTube Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang melihat channel ini Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri yang menuntun dan membuka hati kami semua supaya kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu juga Tuhan Yesus, ambil alih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan belajar dari kitab Yohanes 15 ayat 5-9. Mari kita sama-sama buka. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Ya. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman semua, tujuan akhir dari sebuah pohon adalah buah. Ya. Firman Tuhan jelas mengatakan kalau seseorang itu adalah murid, dia bertumbuh dan berbuah. Sedangkan murid adalah tujuan akhir Tuhan bagi semua orang percaya. Ya, jadi Tuhan mau kita sebagai orang percaya itu menjadi muridnya. Jadi bukan sekedar penonton atau pengikut ya, tetapi menjadi murid. Nah, seperti yang dikatakan di dalam amanat agung Tuhan Yesus, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Nah, dan murid itu harus bertumbuh dan berbuah. Kenapa Tuhan mau murid itu bertumbuh dan berbuah? Enggak cukup bertumbuh aja. Karena
Kalau kita cuma bertumbuh saja, yang menikmati adalah kita sendiri ya. Jadi kalau kita berbuah, orang lain juga menikmati. Jadi teman-teman semua pasti setuju ya, kalau kita menanam sebuah pohon, kita pasti mau pohon itu bertumbuh dan berbuah. Dan ketika buahnya itu sudah matang, kita akan petik, kita makan, terus bisa kita bagikan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Betul ya? Jadi buah adalah untuk dimakan, untuk dinikmati, bukan untuk dilihat atau dipamerkan. Lihat nih buah saya banyak. Bukan sekedar itu, tetapi buah adalah untuk dimakan dan dinikmati ya, dan bisa dibagikan oleh orang-orang di sekeliling kita. Sama seperti waktu Yesus mengatakan di dalam Lukas 4 ayat 18 bahwa urapan itu untuk orang lain ketika ia menyatakan Roh Tuhan Allah ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan Injil kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan pemulihan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk memerdekakan orang-orang yang tertindas ya. Jadi buah di dalam hidup kita bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sama seperti pengurapan dari Roh Kudus, seperti karunia, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bukan untuk kita pamerkan, oh lihat nih saya pintar berkhotbah, oh lihat nih saya bisa bernubuat. Bukan ya, tetapi supaya kita bisa membangun jemaat, bisa membangun tubuh Kristus yang lainnya. Jadi karunia dari Tuhan, talenta dari Tuhan adalah untuk supaya kita membantu orang lain, supaya bisa bertumbuh juga. Nah, itulah sebabnya kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu tidak boleh berhenti hanya percaya saja, tetapi kita juga harus bisa menghasilkan buah supaya teman-teman kita, orang lain juga bisa menikmati buah yang sudah kita hasilkan. Lalu buah apa sih yang harus kita hasilkan? Ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab ya, buah yang dikatakan di dalam Alkitab. Contohnya Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini adalah buah pertobatan ya. Jadi ada perubahan yang nyata ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada hidup kita berubah, ada transformasi di dalam hidup kita ya. Dan buah pertobatan harus dilakukan dari kita menerima Tuhan sampai nanti ketika kita dipanggil kembali oleh Tuhan atau sampai Tuhan Yesus datang kembali ya. Jadi harus dilakukan terus menerus, bukan hanya pada awal pertobatan kita saja. Kemudian yang kedua dikatakan di 2 Korintus 9 ayat 10 ada buah kebenaran. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ini adalah buah hasil dari hidup yang benar selaras dengan kehendak Tuhan ya. Jadi kita mulai taat melakukan firman, kita mulai melipat gandakan talenta kita mulai taat membayar perpuluhan, persembahan. Untuk apa? Untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kemudian di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan buah Roh Kudus ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hal yang menentang hal itu. Nah, buah roh muncul ketika kita terus hidup bersekutu dengan Tuhan. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ada karakter Kristus itu termanifestasi di dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita mencerminkan karakter Kristus ya. Jadi Kristus semakin besar dan aku semakin kecil di dalam diri kita. Kemudian yang keempat dikatakan Kolose 1 ayat 10. Buah pekerjaan baik.
sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kelimpahan seseorang yang berjalan bersama Tuhan adalah pekerjaan baik ya. Karena kita mengasihi Tuhan, maka itu akan melahirkan tindakan kasih untuk mengasihi sesama kita juga ya. Jadi tindakan kasih yang lahir dari iman kepada Kristus. Untuk memuliakan Tuhan lewat apa? Lewat perkataan, lewat sikap, lewat perilaku kita kepada orang lain. Kemudian yang kelima, Yohanes 4 ayat 36 dikatakan buah kehidupan kekal ya. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Jadi ini adalah upah rohani dari hidup kita yang setia dan taat kepada Tuhan. Jadi semua mengarah kepada buah kehidupan kekal. Hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Bapak, Ibu, teman-teman semua, perlu kita ketahui kalau buah itu berbeda dengan perbuatan baik ya, dan bukan tentang usaha kita untuk mencapai Tuhan. Ya, orang percaya pun bisa melakukan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun melakukan perbuatan baik ya. Banyak orang berusaha melakukan sesuatu agar diterima oleh Tuhan. Tetapi buah itu berbeda. Karena apa? Karena buah adalah pekerjaan yang dilakukan bersama dengan Dia, ya, bukan terpisah dari Kristus. Buah adalah hasil hubungan kita dengan Roh Kudus, ya. Nah, di dalam ayat Yohanes 15 yang sudah kita baca di awal tadi, Yesus mengajarkan kita 3 kunci mengenai rahasia bagaimana kita hidup berbuah lebat. Dan ketiganya ini berhubungan dengan kata tinggal. Untuk dapat menghasilkan buah ini, satu-satunya cara adalah tinggal di dalam Kristus. Ya, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Dan yang kedua, Yohanes 15 ayat 7. Tinggallah di dalam firman-Ku. Dan yang ketiga, Yohanes 15 ayat 9. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Ketiga-tiganya ini saling melengkapi, ya, bukan terpisah. Oke, mari kita belajar satu persatu. Di dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku. Ini seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur, ya. Berbicara tentang hubungan yang erat dengan Yesus sebagai pokok anggur itu, sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber kasih, sumber kuasa itu, ya. Jadi kita perlu membangun hubungan yang intim terus-menerus melalui apa? Disiplin rohani yang kita lakukan seperti apa? Doa, puasa, pujian penyembahan, pembacaan firman. Dan ini adalah saat teduh kita secara pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi saat teduh ini menunjukkan kalau basic seseorang adalah Kristen asli, ia akan melakukan saat teduh setiap hari. Karena apa? Karena dia memupuk hubungannya dengan Kristus setiap hari. Bukan berdasarkan ritual, bukan berdasarkan rutinitas, ya, tetapi karena membangun hubungan relasi dengan Tuhan secara pribadi. Ya, jadi bukan sekedar rutinitas atau ritual. Karena apa? Karena doa esensinya itu bukan banyaknya kata-kata yang bisa kita ucapkan lewat kalimat-kalimat yang bagus, ya. Tetapi kita juga bukan berdoa karena terpaksa, karena jadwal. Tetapi karena kita haus, kita rindu untuk berjumpa dengan Bapa, kita haus, kita rindu untuk bersekutu dengan Dia. Maka kita mencari wajahnya. Nah, kemudian membaca firman. Esensinya bukan sekedar kita tahu ayat, hafal banyak ayat, ya. Tetapi firman itu mengubah hidup. Dan itu merupakan tuntunan
dalam setiap langkah keputusan yang kita ambil supaya kita tidak tersesat. Dan puasa esensinya juga bukan kita sekedar menahan lapar ya, tetapi kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Dia, kehendak Tuhan. Dan kita melakukan kesunyian, keheningan bukan untuk menjauh dari orang, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kita perlu waktu-waktu khusus untuk mendengar suara Tuhan, membaca firman-Nya, dan Roh Kudus akan menuntun, akan berbicara, akan menegur, menguatkan setiap langkah-langkah kita. Sama seperti tubuh perlu makan, begitu juga dengan roh kita perlu makan apa? Makan firman ya, dan perlu doa untuk menguatkan iman kita. Ya. Jadi disiplin rohani itu perlu. Kenapa? Karena disiplin rohani seperti ibaratnya melatih otot kita di gym ya, Bapak Ibu. Kalau kita hanya sesekali saja datang, kalau pas mood, kalau lagi pas nggak males kita datang gym, maka nggak ada hasil yang akan kelihatan. Tetapi kalau kita rutin, kita melakukannya teratur, konsisten, maka tubuh kita akan terbentuk, ototnya akan menjadi kuat. Ya, nah sama juga dengan otot-otot rohani kita. Ketika kita melatih otot-otot rohani kita untuk berdoa setiap hari, untuk membaca firman setiap hari, maka iman dan pertahanan kita juga akan semakin kuat. Dan kita tidak akan gampang goyah ketika menghadapi masalah atau tantangan. Nah, melalui disiplin rohani yang kita lakukan melalui doa, puasa, pembacaan firman tadi, maka ada transformasi di dalam hidup kita. Ya, transformasi batin itu terjadi. Ada perubahan di dalam diri kita sehingga buah-buah roh itu akan keluar dengan sendirinya. Ya, disebut disiplin rohani karena apa? Kita melatih diri kita, melatih tubuh, jiwa dan roh kita supaya kita taat, kita nurut kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan kepada keinginan daging kita sendiri ya. Jadi disiplin rohani itu menjaga iman supaya tetap hidup, tetap bertumbuh dan berbuah, nggak stagnan ya. Bapak Ibu, kalau kita tidak melakukan disiplin rohani, itu cuman soal waktu saja ya. Banyak orang-orang Kristen yang dulunya dimulai dengan api berakhir dengan asap. Ya, banyak orang Kristen yang awalnya semangat melayani, semangat datang ke gereja, semangat mendengar firman, tetapi akhirnya hilang. Karena apa? Karena kepahitan. Karena apa? Karena ada masalah, nggak kuat, kalah. Kenapa? Karena tidak ada terhubung dengan sumber kehidupan itu ya. Jadi sesuatu yang sudah kita tahu, kalau tidak dibantu dengan disiplin rohani, maka akhirnya kita akan kembali kepada cara kita yang lama. Tanpa hubungan intim dengan sumber kuasa, dengan sumber kehidupan itu, kita tuh ibarat ranting yang terlepas dari pokoknya dan tidak mungkin akan berbuah. Kemudian yang kedua, Yohanes 15 ayat 7. Tinggallah di dalam firman-Ku. Ini berbicara seperti pohon ditanam di tepi aliran air ya, mendapat nutrisi supaya bisa hidup. Ini adalah makanan rohani kita supaya kita mendapat kekuatan dan arahan dari Dia ya. Hidup kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bukan sekedar membaca, bukan sekedar mendengar, tetapi kita juga merenungkan firman dan melakukannya. Ya, jadi menjadikan firman Tuhan sebagai standar perilaku kita, menjadikan firman Tuhan sebagai kompas di dalam tindakan, perkataan, perilaku kita setiap hari. Jadi hidup kita bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan perasaan kita atau budaya-budaya kita ya.
Tapi kita perlu mengubah pola pikir kita, perasaan kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi biarkan Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Ketika kita hidup di dalam ketaatan melakukan firman Tuhan, itu berarti namanya salib ya. Kita menyangkal diri kita dan kita menyalibkan daging kita. Bapak, Ibu, teman-teman semua, saya ingin mengajak kita belajar sedikit tentang kitab di dalam Imamat 1 ayat 9 ya. Di dalam Perjanjian Lama itu disebut dengan korban bakaran. Korban bakaran adalah persembahan hewan yang dibakar di atas mezbah. Asapnya digambarkan sebagai bau yang menyenangkan Tuhan. Ini adalah lambang penyerahan total tanpa sisa kepada Allah. Nah, tetapi di dalam Perjanjian Baru, Paulus menafsirkan ulang konsep ini secara rohani di dalam kitab Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi tubuh itu mencakup pikiran, perasaan, dan keinginan kita, kehendak kita. Ya, nah saat kita menyalibkan daging kita dengan menolak hawa nafsu, keinginan daging, keinginan untuk berbuat dosa, itu seperti korban bakaran. Ada wewangian, ada bau yang harum yang naik ke hadapan Tuhan ya. Daging kita akan teriak sakit, betul nggak ya? Jadi seperti kita masak daging atau steak kan biasa ada asap keluar. Ketika sudah masak ada asap yang keluar. Terus kita tanya, wah masak apa nih? Baunya enak banget gitu. Nah seperti itulah ya ilustrasinya. Jadi ketika kita menyangkal diri, taat dan mempersembahkan hidup bagi Kristus, itu seakan ada korban bakaran, ada asap yang naik di hadapan Tuhan yang harum ya. Dan itu akan menghasilkan buah. Contohnya, seorang teman menyakiti kita dengan kata-kata yang kasar, dia merendahkan kita, memfitnah kita, sebetulnya di dalam hati kita tuh ingin balas. Tetapi kita melakukan firman. Kata firman, nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan kan. Jadi kita menahan keinginan untuk membalas dendam, kita tetap bersikap baik kepadanya. Kita berdoa, kita diam, tidak membalas, kita bahkan mendoakan dia dan berbuat baik kepada dia. Nah ini seperti ada korban bau yang wangi ya, yang naik di hadapan Tuhan ya. Jadi membakar daging keinginan untuk balas dendam itu. Asap pengampunan sebagai wewangian yang harum yang naik ke tahta Tuhan. Nah, contoh lain, ketika kita melakukan disiplin rohani, kita bangun lebih pagi untuk melakukan saat teduh, ya, melawan rasa kantuk kita, daging kita itu kita menyangkal daging kita, ya, sehingga ada asap yang naik di hadapan Tuhan dan Tuhan disenangkan. Ketika kita puasa, kita menahan rasa lapar kita, keinginan kita untuk makan, tetapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu ada wewangian yang naik ke hadapan Tuhan dan itu menjadi satu korban yang berkenan bagi Tuhan. Jadi intinya kita ketika kita taat melakukan firman-Nya, Tuhan itu disenangkan dan buah-buah itu akan mengalir dengan sendirinya. Oke, kemudian yang ketiga, Yohanes 15 ayat 7. Tinggallah di dalam kasihku. Kasih Kristus adalah inti dari ajaran Kristen dan praktek iman kekristenan kita. Ya, kita perlu tinggal di dalam kasih Kristus karena bukti seseorang adalah murid adalah ia mengasihi sesamanya. Firman Tuhan mengatakan, jika seseorang mengatakan ia mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya, maka ia adalah pembohong. Bahkan di 1 Yohanes 4:20 juga mengatakan, orang yang tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Dan Paulus juga mengajarkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 bahwa sekalipun seseorang taat melakukan banyak hal, tetapi tanpa kasih semua itu sia-sia.
Jadi kasih memegang peranan utama di dalam kekristenan kita. Ya. Ketaatan saja tidak menghasilkan kasih, tetapi kasih yang sejati pasti menghasilkan ketaatan. Ya. Firman Tuhan Yohanes 14:15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Artinya ketaatan bukan tujuan utama, melainkan buah dari kasih. Ya, jadi ketaatan tanpa kasih akan menghasilkan legalisme. Tetapi kasih tanpa ketaatan juga nggak utuh. Ya, jadi kasih itu nyata di dalam ketaatan kepada Bapa. Dan ketaatan sejati lahir dari kasih, bukan karena keterpaksaan. Ya, contohnya orang bisa taat tanpa perlu mengasihi. Betul ya? Contoh, murid bisa taat kepada aturan sekolah. Ya, tapi belum tentu dia mengasihi gurunya. Dia taat karena apa? Karena takut dihukum, karena takut dikasih nilai jelek, karena takut nggak naik kelas. Nah, takut dimarahi ya. Jadi bukan karena dia mengasihi gurunya dia taat. Nah, kalau kasih tanpa ketaatan itu ibaratnya seorang anak bilang, "Saya mengasihi mama saya sayang mama." Tetapi ketika disuruh belajar, dia males. Ketika dikasih tahu, dia berontak, melawan. Ketika diminta membantu, nggak mau. Nah, ini ibaratnya dia bilang sayang, tetapi tindakannya tidak menunjukkan. Sama seperti orang Kristen yang bilang dia mengasihi Tuhan, tetapi disuruh baca Alkitab, males, disuruh saat teduh, nggak kuat. Nah, ya jadi tindakannya tidak mencerminkan kalau dia mengasihi Tuhan. Jadi kalau kasih sejati pasti akan melahirkan ketaatan. Ya, jadi seseorang yang sungguh mengasihi Tuhan, ia akan melakukan segala kehendaknya, ya, karena dia tidak mau menyakiti Tuhan. Seperti anak, dia bilang dia mengasihi mamanya dan dia akan belajar supaya nilainya nggak jelek, supaya mamanya nggak khawatir, nggak sedih, ya. Tanpa disuruh dia membantu mamanya, dan ketika dinasehati dia menerima tegurannya. Nah, inilah contoh kasih yang lahir dari kasih yang melahirkan ketaatan. Ya, jadi ketaatan yang lahir dari kasih itu seharusnya membuat kita semakin rendah hati, bukan membuat kita semakin tinggi hati, semakin merasa lebih suci, lebih kudus dari orang lain, ya. Seperti perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nah, jadi kalau kita melakukan disiplin rohani, tetapi itu membuat kita dingin, membuat kita malah menghakimi atau tidak peduli dengan orang lain, berarti kita salah arah, ya, balik. Jadi salah satu cara untuk dapat menghasilkan kasih adalah dengan memilih belas kasihan. Belas kasihan adalah kasih di dalam tindakan. Jadi ketika kita mengabaikan rasa kesal kita dan kita memilih untuk bersikap baik, mengampuni, bahkan kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya, itulah kasih. Ya. Nah, dengan tinggal di dalam kasihnya, kita akan menghasilkan buah-buah yang disebut di dalam Alkitab tadi, ya, buah-buah kekekalan itu. Nah, juga dikatakan Yohanes 15 tadi, mustahil menghasilkan buah tanpa kita hidup tinggal di dalam Dia. Kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah tanpa hubungan dengan Yesus, dengan Roh Kudus, ya. Kita tidak tinggal di dalam hadiratnya, tidak melakukan firman-Nya, dan tidak tinggal di dalam kasih-Nya, tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah. Bisa saja kita ini bilang kita orang Kristen dan kita sudah melayani Tuhan bertahun-tahun bahkan, ya. Tetapi hidup kita tidak mencerminkan Kristus, ya, malah ada yang menjadi batu sandungan bagi orang lain.
kita bisa saja melakukan pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaan itu tanpa mengenal siapa pribadi Tuhan itu. Kita bahkan dapat melakukan mukjizat dalam nama Yesus ya, tetapi tidak pernah berhubungan dengan sumber kehidupan itu ya. Inilah mengapa buah berbeda dari perbuatan baik. Jadi buah itu berasal dari dalam, sedangkan perbuatan baik hanya dari luar. Banyak orang melakukan perbuatan baik tanpa Yesus, bahkan melayani pekerjaan Tuhan tanpa hubungan dengan Yesus. Contohnya nih, orang yang sudah melayani bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah saat teduh misalnya, tetapi dia masih belum mau mengampuni, sombong ya. Yang dihasilkan adalah prestasi, dampak sosial ya, bukan buah ya. Rajin melayani tetapi perkataannya tidak dikendalikan, masih suka menjelek-jelekan orang, suka menjatuhkan, menyakiti orang. Jadi hanya terlihat baik di mata manusia, tetapi kosong di mata Tuhan ya. Nah, Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus 3 ayat 10-5 bahwa semua ini tidak bertahan lama. Semua pekerjaan yang dilakukan yang tidak didasarkan pada Yesus akan terbakar dan tidak berguna. Ya, kita mungkin berpikir kalau kita sedang melakukan pekerjaannya, tetapi kita sepenuhnya mengabaikan kehendaknya. Ya. Nah, sebagai murid Kristus, kita harus hidup dari tempat yang tidak terlihat, itu bersama dengan Tuhan agar dapat menghasilkan buah. Jika semua perbuatan kebenaran kita hanya di tempat yang terlihat saja, mungkin kita berpikir bahwa kita sudah menghasilkan buah. Tapi jangan sampai tertipu ya Bapak Ibu ya, karena buah yang nyata dan abadi itu berasal dari kehidupan kita yang tidak terlihat. Ya, jadi buah adalah hasil identitas baru di dalam Kristus dari roh yang diubahkan sehingga berdampak kekal. Sedangkan perbuatan baik hanya aktivitas moral yang belum tentu lahir dari hubungan dengan Tuhan. Buah tidak bisa dipalsukan ya, karena itu dari dalam hati yang melekat kepada Kristus. Nah, ada buah-buah pelayanan yang memang kita lakukan berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Misalnya nih, di dalam pelayanan atau di dalam pekerjaan kita melihat rekan pelayan kita atau rekan kerja kita mengalami masalah ya, dia kesulitan dalam mengerjakan sesuatu. Terus dimarahin oleh pemimpinnya. Nah, kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk menghibur, membantu dia. Tetapi kita tidak perlu menunjukkan kepada pimpinannya, bosnya, ya kalau saya nih yang bantu dia nih sehingga dia bisa. Atau kita tidak perlu mengumumkan kepada orang lain, oh dia bisa gara-gara saya nih. Kita nggak perlu ya. Kita lakukan itu karena kita mengasihi dia, lahir dari kasih. Ya, nah jadi buah yang kekal itu tidak selalu terlihat besar dan spektakuler ya Bapak Ibu ya, tetapi dampaknya itu kekal. Bahkan buah roh yang secara individu yang kita tunjukkan kepada orang lain, yang sengaja buah kesabaran, orang itu sengaja memancing emosi kita, tetapi memang kita bersabar ya. Terus kita buah roh dalam kemurahan hati, kita menolong orang tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan atau ucapan terima kasih dari mereka juga ya. Nah, jadi semua yang buah itu dilahirkan dari motivasi hati yang tulus tanpa mencari sorotan pujian manusia ya. Jadi semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dunia, orang-orang mungkin tidak menghargai, tidak menghitungnya, tetapi Tuhan menghargai ya. Setiap doa-doa yang kita panjatkan, setiap tindakan kasih yang kita lakukan di tempat-tempat tersembunyi itulah buah yang disebut dengan buah yang tinggal tetap, buah yang abadi. Bapak Ibu ya. Jadi
Untuk bisa berbuah, kita harus menempel sama pokok anggur, yaitu Yesus Kristus ya. Buah itu tidak bisa dipaksakan, itu adalah hasil dari proses. Buah itu muncul otomatis ketika ranting nempel sama pokok. Dijamin gizinya pasti masuk ya, dan buah akan matang dengan sendirinya. Sama seperti akar pohon ya. Akar itu nggak kelihatan, dia tertutup oleh tanah, tersembunyi dari pandangan. Tetapi justru akar itulah yang menjadi sumber kekuatan sebuah pohon untuk bertumbuh dan berbuah. Tanpa akar yang sehat, tidak akan ada daun yang hijau dan buah yang manis. Ini ada gambar ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Jadi akar itu apa? Disiplin rohani melalui apa? Doa, puasa, firman, saat teduh. Inilah disiplin yang kita lakukan di dalam hati kita, tertanam di dalam hati kita ya. Orang lain tidak melihatnya dan orang lain juga nggak perlu melihat kita berdoa, kita puasa ya. Nah, tetapi itu mengakar kepada sumbernya, kepada pokoknya. Sedangkan batang pohon adalah karakter yang terbentuk dari ketaatan kita, kerendahan hati, dan kesetiaan dalam melakukan firman-Nya. Sehingga melahirkan buah-buah tadi, buah roh, buah pertobatan, buah kebenaran, buah kekal. Nah, jadi esensinya bukan sekedar menanam akar atau membangun batang ya, tetapi supaya pohon itu berbuah. Tanpa buah, pohon tidak memenuhi tujuan utamanya. Jadi mari kita sama-sama terus belajar untuk tinggal, melatih diri kita untuk tinggal di dalam hadirat-Nya, tinggal di dalam firman-Nya, dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami sudah belajar tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang terus menuntun kehidupan kami, supaya kami boleh terus belajar Tuhan Yesus, terus bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Di layar saudara ada QR Code, QRIS, di mana saudara bisa memberikan persembahan melalui QRIS, atau saudara juga bisa memberikan persembahan secara tunai, dan kita akan bawa persembahan kita bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama arahkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus, dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Malam hari ini kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap benih yang ditabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, sehingga melalui benih-benih ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan tutup di dalam doa berkat. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, anugerah kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.